A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alaz zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dal amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala ba'da na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ikhwana fid din, arsyadani wa arsyadakumullah. Alhamdulillah, marilah pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali memanjatkan rasa syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memperkenankan kepada kita nikmat-nikmatnya, terutama nikmat kesehatan, umur yang panjang, waktu yang luang, sehingga kita diringankan, dimudahkan dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam senantiasa kita berikan kepada junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai datangnya hari kiamat. Ikhwana fiddin, arsyadani wa arsyadakumullah. Dan nikmat yang terbesar yang seharusnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat iman dan Islam, di mana nikmat iman dan Islam ini tidak Allah berikan kecuali kepada orang-orang yang Allah cintai saja. Innallaha yu'tid dunya man yuhibbu wa la yuhibbu wa la yu'tid din illa liman ahabba faman a'tahu Allahu ad-din faqad ahabba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dunia, nikmat dunia kepada orang-orang yang Allah cintai dan kepada orang-orang yang dibenci sama Allah. Wala yu'tid din illa liman ahabba. Tapi Allah tidak akan memberikan nikmat agama kecuali hanya kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah. Faman a'tahu Allahu din faqad ahabba. Barang siapa yang diberikan hadiah oleh Allah Subhanahu wa taala din, iman, Islam, itu menunjukkan orang tersebut telah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, selawat serta salam senantiasa kita berikan kepada junjungan alam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai datangnya hari kiamat. Mudah-mudahan kita hamba-hamba Allah sekalian adalah orang-orang yang kelak mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari akhir nanti. Ikhwan fiddin, arsyadani wa arsyadakumullah. Kembali saya mengajak kepada Anda semuanya untuk aktif dalam mendukung channel kita ini. Dakwah kita setiap subuh, sehabis subuh jam 6 sampai jam 7, dengan senantiasa komentar. Setidaknya Anda mengucapkan salam, kita saling mendoakan, ya.
Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ad-du'a silahul muslim. Doa adalah senjata bagi orang-orang mukmin, bagi orang-orang beriman. Maka salah satu ciri khas daripada orang beriman, dia akan selalu menegakkan doa selain ikhtiar yang dia lakukan. Makanya dalam salah satu syariatnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk mengamalkan doa-doa seperti doa pagi dan petang, doa mau masuk rumah, doa keluar rumah, doa masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, doa naik kendaraan, ataupun doa untuk terbebas daripada bencana, bala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan sejarah detail kepada kita amalan-amalan doa yang harus kita amalkan sehari-hari, agar kemudian kita terlindungi, keluarga kita terlindungi, harta kita terlindungi, agama kita terlindungi, dunia kita pun akan terlindungi dari segala macam bahaya, baik bahaya dari kalangan manusia, jin, ataupun dari kalangan binatang-binatang yang membahayakan. Sebagaimana doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu diamalkan oleh Rasulullah setiap pagi dan petang. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku mohon kepadamu ampunan ya Allah, wal afiyata fid dunya wal akhirah, dan keselamatan untuk dunia dan akhiratku. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Ya Allah, aku mohon ampunan dan keselamatan dari agamaku, duniaku, hartaku, dan keluargaku. Artinya doa ini adalah doa minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon perlindungan, keselamatan pada agama kita, pada dunia kita, pada keluarga kita, dan juga pada harta kita. Kalau setiap pagi kita mendoakan doa ini, maka insya Allah agama kita terjaga, dunia kita terjaga, anak, istri, keturunan kita, keluarga kita juga akan terjaga. Begitu juga harta kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma astur aurati, ya Allah tutupkanlah aibku ya Allah. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita melakukan dosa, maka kemudian kita diam, maka dalam hadisnya Allah Subhanahu wa taala menutup dosa kita. Artinya aib daripada dosa tersebut Allah tutup. Bahkan Allah ampunkan ketika kita melakukan dosa, kemudian tidak kita ceritakan kepada orang lain. Yang kemudian menjadikan dosa itu menjadi dosa dan dicatat menjadi dosa adalah ketika kita melakukan dosa, kemudian dosa itu kita ceritakan dengan orang dengan penuh kebanggaan. Aku berbuat ini, aku berbuat itu. Maka kemudian dicatatlah oleh malaikat, kemudian disimpanlah menjadi bukti bahwa kita pernah melakukan dosa. Tapi ketika kita melakukan dosa dan kita berdiam diri, tidak menceritakan kepada orang lain, tidak berbangga dengan dosa tersebut, maka insya Allah Allah akan menutup aib kita tersebut. Makanya dalam doa ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, Allahumma astur aurati, ya Allah ya Rabb, tutupkanlah aibku. Karena tidak ada manusia yang tidak punya aib. Dan yang mengetahui aib kita hanyalah diri kita dan Allah. Maka kemudian kita mohon kepada Allah, ya Allah tutuplah ya Allah, karena Allah Maha menyaksikan. Sami'un alim. Dia mendengar, dia melihat, dia menyaksikan apa yang kita lakukan. Sekalipun kita bermaksiat di tempat yang sembunyi, sekalipun hanya terbesit di dalam dada, sekalipun tidak tampak, Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Makanya kita berdoa kepada Allah, karena Allah Maha tahu apa maksiat dosa yang pernah kita lakukan, Allah Maha tahu. Maka kita mohon kepada Allah, Allahumma astur aurati, ya Allah tutuplah aibku ya Allah. Aib-aib yang bisa
mempermalukanku, yang tidak pantas orang melihatnya ya Allah. Kan gitu. Wa amin rawati, dan berikanlah ketenangan di dalam hatiku ya Allah. Ketentraman, kesejahteraan di dalam hati. Sehingga hari-hari kita lalui dengan penuh kesenangan, penuh kebahagiaan, penuh dengan keceriaan. Apa yang kita mau dapatkan di muka bumi ini kecuali ketenangan dan kebahagiaan yang ada di dalam hati. Ketika Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu rizki yang melimpah, tapi hati kita tidak tenang, maka itu bukan kesenangan. Walaupun kita hidup dalam keadaan serba biasa, serba sederhana, tapi ketika hati kita tenang, wa amin rawati, maka Allah Subhanahu wa taala akan tanamkan ketenangan di dalam hati kita. Karena kebahagiaan itu bermula dari hati yang bahagia, kemudian terpancar dari wajah, terpancar dari seluruh anggota tubuh kita. Maka dari itu kita berdoa kepada Allah, Allah wa amin rawati, ya Allah berikanlah ketenangan dalam hatiku. Allahumma hfazni, ya Allah ya Rabb, peliharalah diriku ya Allah, jagalah aku ya Allah. Min baini yadayya, dari depan ya Allah, jaga aku dari depan ya Allah. Wa min khalfi, dari belakang ya Allah. Wa an yamini, dari kanan ya Allah. Wa an shimali, dari kiri ya Allah. Wa min fauqi, ya Allah jaga aku dari atas. Wa a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti, ya Allah ya Rabb, aku mohon perlindungan kepadamu ya Allah dari kerusakan, kejahatan yang ada dari bawahku ya Allah. Kita pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa ini setiap pagi dan petang, agar Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, memelihara kita dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dari atas, dari bawah. Kalau Allah Subhanahu wa taala jaga kita dari depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah, maka satu makhluk pun di muka bumi ini tidak akan bisa mengganggu kita, tidak akan bisa mencelakakan kita kaum muslimin. Hari ini kita berbicara tentang sihir. Sihir ini adalah jin yang dikirim oleh tukang sihir. Dan jin ini akan mengintai dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dari atas, dari bawah. Mereka mengintai kapan ada peluang bisa masuk. Ketika kita membuka peluang kepada mereka, maka mereka akan masuk. Peluangnya adalah maksiat, melakukan dosa, melakukan kezaliman, melakukan hal-hal mungkar. Ini merupakan peluang-peluang untuk mereka masuk. Ada 3 masuk pintu syaitan, pintu masuk utamanya. Yang pertama adalah amarah. Makanya ciri orang beriman wal kadzibinal ghaib. Mereka adalah orang-orang yang menahan amarahnya. Jadi marah ini adalah pintu masuk utama syaitan ke dalam tubuh kita untuk merasuki tubuh kita. Yang kedua adalah kesedihan. Sekarang kondisi lockdown. Kita stay at home. Stay di dalam rumah. Nggak bisa kerja, nggak bisa kemana-mana. Kalau Anda kemudian sedih yang berlebihan, maka itu menjadi peluang masuknya syaitan. Maka jangan bersedih. Buatlah aktivitas-aktivitas yang membuat kita ceria, membuat kita happy. Makanya saya dengar sahabat saya dari Malaysia, ada yang orang Malaysia sini. Silakan sapa dengan salam kemudian dari Malaysia. Di Malaysia hari ini yang paling laris itu adalah kolam renang yang terbuat dari getah, dari karet. Kenapa? Karena anak-anak di rumah semua mereka boring, mereka perlu hiburan, maka kemudian para ibu dan bapak mereka membelikan kolam-kolam renang untuk mereka bermain. Ya, maka kemudian Anda sebagai suami misalkan, sebagai kepala rumah tangga, Anda harus bisa menciptakan bagaimana suasana rumah itu penuh dengan kebahagiaan.
Jadikanlah momen duduk di rumah ini sebagai momen kita untuk menuntut ilmu. Setidaknya di bulan Ramadan, kita harus punya target bidang ilmu apa yang mau kita fahamin. Nah, contoh misalkan macam saya. Saya di rumah, di samping saya terus membaca Al-Quran, kemudian menulis buku, ya. Kemudian saya punya target menyelesaikan hadis Bukhari dan Muslim. Insyaallah, Al-Lu'lu' wal Marjan dibaca, kemudian dipahami maknanya, kemudian diambil faedahnya. Hadis ini bercerita tentang apa, keutamaannya apa, faedahnya apa. Mudah-mudahan 1 bulan selesai. Ya, jadi antum di rumah juga harus ada target apa. Ya, selama duduk di rumah, apa target dalam keilmuan yang harus Anda dapatkan? Ya, kalau misalkan Anda nggak bisa baca kitab, nggak bisa bahasa Arab, baca terjemahannya, tidak ada masalah. Atau setidaknya Anda mendengarkan ceramah. Anak-anak juga punya target apa yang harus tercapai untuk mereka. Jangan duduk di rumah kerjanya nonton YouTube, main game online, lomba pula sama orang tua. Berarti ini orang tua mengajarkan kejahatan kepada anaknya. Kan gitu. Tapi ada target. Contoh seperti anak saya. Ya. Saya tidak bisa mencontohkan orang lain. Saya tentu hanya bisa mencontohkan apa yang sudah saya buat. Dan ini adalah dalam ikhtiar untuk mengisi waktu luang kita selama di rumah. Contoh anak saya, maka dia punya program setiap pagi dia hafalan Al-Quran dari jam 8 sampai 10. Kemudian petang juga punya target juga menghafal Al-Quran. Dimulai dari surah Al-Baqarah. Masya Allah. Ya. Jadi setiap hari mereka melakukan. Tidak boleh libur. Sabtu, Ahad pun harus tetap mengaji. Karena apa? Karena sudah ada liburnya. Kalau sudah libur, maka biasanya akan malas. Futur, malas untuk memulai itu lebih berat. Makanya amalan istiqomah ini harus dilakukan. Saya jadi teringat seorang ulama yang dulu menuntut ilmu. Dikisahkan dalam sebuah buku, dalam sebuah kitab. Ulama satu ini, dia punya rutinitas mengikuti kajian ulama, seorang ulama senior. Guru dia. Nah, pada saat itu libur. Ya. Dan dia, apa yang dia lakukan tidak sama dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang lain. Kalau orang lain libur, ya sudah libur, dia di rumah istirahat, tidur-tiduran kan gitu. Tapi ulama yang satu ini berbeda. Ketika libur, tapi di waktu-waktu tertentu jadwal dia belajar, maka dia akan tetap datang ke tempat itu untuk belajar sendiri, sekalipun ulamanya yang mengajarkan tidak ada. Ini menunjukkan bahwa amalan istiqomah itu harus terus-menerus, jangan pernah berhenti apapun alasannya. Anda kalau mau istiqomah menjalankan tahajud malam, maka dalam kondisi apapun beratnya, kesusahannya, sekalipun dalam keadaan sakit, bangun malam, sholat malam, sekalipun dalam keadaan tidur. Sekalipun Anda tidak sanggup untuk ambil air wudhu, hanya bisa bertayamum. Ini adalah amalan istiqomah yang kalau kita jalankan terus-menerus, jangan pernah dihentikan. Karena satu kali kita hentikan, maka syaitan akan punya peluang untuk membisikkan. Sudahlah, istirahat. Kemarin kan sudah. Sudahlah, libur. Kemarin kan sudah. Seperti itu. Kenapa? Karena kita yang membuka peluang bagi syaitan untuk menggoda kita selanjutnya. Maka jangan pernah berhenti. Lakukan terus, jangan pernah berhenti. Kalau kita tidak mampu untuk 11 rakaat, tidak mampu untuk 8 rakaat, setidaknya 1 rakaat witir saja. Kita sholat malam, niat ikhlas lillahi ta'ala. Ya, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita, misalkan banyak teman-teman yang setelah setelah sahur misalkan tidur. Maka kalau Anda mau tidak tidur, maka jangan pernah tidur.
Karena satu kali kita tidur, setelah kita berpuas, setelah kita saum, setelah kita sahur, maka itu akan menjadi satu kenikmatan yang akan dibisikkan terus sama syaitan. Tidurlah, 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 seperti itu. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus paham bagaimana permainan syaitan ini. Untuk kemudian kita bisa mencegah datangnya mereka. Kita senantiasa berdoa. Maka kaum muslimin, saya mengajak kepada Anda untuk mengamalkan doa yang saya bacakan tadi. Pagi dan petang. Agar apa? Kan para roqi, khususnya Anda praktisi ruqyah syariah. Saya selalu ditanya, Ustadz, bagaimana melakukan amalan perlindungan agar kita dan keluarga kita tidak terganggu jin. Ada banyak para ustadz-ustadz yang dulu terjun dalam dunia ruqyah kemudian berhenti karena diakibatkan keluarganya diganggu jin. Istrinya diganggu, anak-anaknya diganggu. Maka kemudian banyak pertanyaan, Ustadz, bagaimana perlindungan yang saya harus lakukan? Ikhwan fiddin, arsyadani wa arsyadakumullah. Salah satu perlindungan yang wajib kita lakukan adalah dengan doa. Ya, dan salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kalau kita amalkan maka kita, keluarga kita, agama kita, dunia kita, harta kita, apa yang kita miliki, Allah akan lindungi dengan doa ini insyaallah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika an ughtali min tahti. Masya Allah, kalau kita amalkan doa ini, maka insya Allah kita akan terjaga, keluarga kita akan terjaga, harta kita akan terjaga, dunia kita akan terjaga, akhirat kita akan terjaga. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan perlindungan dari semua penjuru. Baik dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dari atas, dari bawah. Allah akan utus bala tentara-tentara Allah untuk melindungi kita. Sehingga tidak akan ada satu kekuatan sihir pun yang mampu untuk menembus tubuh kita. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah satu rahasia yang dulu pernah diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, sehingga Rasulullah dan para sahabat adalah orang-orang yang punya pembentengan diri yang kokoh, sehingga musuh-musuh Allah dari kalangan syaitan bertekuk lutut di hadapan mereka. Ikhwana fiddin, arsyadani wa arsyadakumullah. Maka dari itu, ketika kita berbicara tentang sihir, maka adalah satu kewajiban bagi kita untuk membentengi diri kita sehingga sihir itu tidak bisa masuk. Maka salah satu benteng yang terkuat agar sihir tidak bisa menembus kita adalah dengan memperbanyak zikir. Ya, amalkanlah zikir pagi dan petang. Jangan pernah beranjak dari tempat duduk sebelum zikir itu selesai. Jangan pernah sekalipun mengucapkan nantilah, insyaallah ya, saya akan baca zikir pagi dan petang setelah sholat, setelah pulang ke rumah, setelah nanti bertemu dengan istri, setelah bertemu dengan anak. Tidak, Anda tidak akan lakukan. Itu bisikan syaitan. Mulai hari ini komitmenlah, istiqomah. Habis subuh, salam, zikir, doa, kemudian amalkan zikir pagi dan petang. Ya, seperti itu. Maka insya Allah inilah yang nantinya akan membuat kita senantiasa istiqomah dalam menjalankan perintah-perintah Allah, dalam membangun pembentengan gaib dalam diri kita, sehingga gangguan-gangguan jin, syaitan, sihir tidak akan bisa menembus kita. Ikhwan fiddin, arsyadani wa arsyadakumullah. Begitu juga dengan amalan-amalan yang lain.
Ya, kita bentengi diri kita dari gangguan sihir. Nah, kalau sihir itu sudah masuk, maka lakukan terapi tentunya, pengobatan secara mandiri terlebih dahulu, ataupun kita bisa meminta bantuan para ahli ruqyah syariah yang terdekat di kampung kita, di tempat kita, di kota kita. Konsultasi kepada mereka, kemudian belajarlah kepada mereka bagaimana cara melakukan amalan-amalan ruqyah mandiri di rumah kita. Ikhwan fillah arsyadani wa arsyadakumullah. Kemudian berikutnya, kita harus tahu juga ciri-ciri orang yang terkena sihir. Sihir ini berbeda dengan kerasukan. Kalau kerasukan biasa, itu jin masuk dengan sendirinya. Bisa karena marah, bisa karena dia rasa dendam, dan lain sebagainya. Ya, tapi sihir masuk karena diutus oleh tukang sihir. Ciri-ciri orang yang terkena sihir biasanya akan tampak dari mimpinya. Orang yang terkena sihir, maka mimpinya selalu mimpi buruk. Khususnya mimpi yang berhubungan dengan binatang. Terkhusus lagi binatangnya adalah ular. Biasanya ular hitam, atau anjing hitam, atau kucing hitam, atau serigala hitam, atau beruang hitam. Seperti itu. Ini adalah ciri utamanya. Orang yang selalu mimpi binatang, dikejar binatang, diterkam binatang, dibelit ular hitam, maka ini menunjukkan dia terkena sihir. Kemudian berikutnya, orang yang terkena sihir biasanya dia akan selalu mimpi hal-hal yang berhubungan dengan kuburan. Dia dipocong, dia lihat pocong, dia ada di kuburan, tiba-tiba kuburannya orang yang sudah mati itu bangkit, hidup lagi, kemudian kejar-kejar dia. Apapun, ya, semua yang berhubungan dengan kematian, maka itu menunjukkan orang ini terkena sihir. Dan biasanya kalau mimpinya selalu mimpi yang berhubungan dengan kematian, maka ini menunjukkan sihirnya itu menggunakan benda-benda kematian. Contohnya bisa menggunakan tanah kuburan, atau dia menggunakan tali ikatan pocong, atau dia menggunakan kain kafan, atau ikatan sihirnya, boholnya itu, karena ikatan sihirnya hanya bisa dikirim karena ada ikatan sihirnya bohol. Terkadang boholnya ini diletakkan di kuburan, ditanam di kuburan. Ini juga menunjukkan nanti ketika dia tidur, dia akan selalu mimpi-mimpi sesuatu yang menakutkan, dan semuanya ada hubungannya dengan kuburan. Kalau dengar seruni, wiu, 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 maka dia ketakutan. Ini juga ciri-ciri sihir yang ikatan sihirnya terdiri dari benda-benda kematian. Atau dia rasa takut mati, asal ada cerita orang mati saja, maka dia rasa takut, seolah-olah dia sudah mau mati. Kadang-kadang dia sudah melihat, dia cium bau badannya, sudah bau kematian. Ya, sudah bau tanah, seolah-olah dia mau mati. Nah itu. Ini sihir, ya, yang menimpa seseorang. Dan ini menunjukkan sihirnya itu, ikatan sihirnya terbuat dari benda-benda yang berhubungan dengan kuburan. Kemudian ciri-ciri berikutnya, orang yang terkena sihir ini kadang-kadang dia selalu mimpi tenggelam, mimpi hanyut, mimpi ada di lautan, mimpi banjir, mimpi ada tsunami, dan lain sebagainya. Apapun yang berhubungan dengan air. Maka ini menunjukkan dia terkena sihir
dan ikatan sihirnya itu diletakkan di air. Contohnya, biasanya ikatan sihirnya itu ditaruh di sumur, ditenggelamkan. Ya, maka kemudian dia akan selalu mimpi tenggelam, mimpi hanyut, mimpi terkena tsunami, banjir, dan lain sebagainya. Atau bisa juga ikatan sihirnya ditaruh di sungai, atau dilemparkan ke laut juga bisa. Seperti itu. Ikhwan fillah, arsyadani wa arsyadakumullah. Kemudian, ciri-ciri berikutnya adalah selalu mimpi seolah-olah dia terbang. Jadi kalau mimpi dia selalu berada di kayang-kayang, atau dalam keadaan sadar dia seperti tidak menginjak bumi, tapi seolah-olah dia melayang. Maka ini ciri-ciri orang yang terkena sihir juga. Dan sihirnya, ikatan sihirnya, bukulnya biasanya diletak di sayap burung. Jadi penyihir ini dia melihara burung merpati misalkan. Dia tangkap satu, kemudian buhul sihir ini diikatkan di sayap burung merpati, kemudian setelah itu burung merpati ini diterbangkan. Maka setiap kali burung merpati terbang, kemudian sihirnya akan aktif, korbannya akan merasakan seolah-olah dia terbang, seolah-olah dia seperti tidak ada di muka bumi ini. Hoyong, gempoyongan. Maka ini adalah ciri-ciri sihir, salah satunya. Ada lagi, salah satu sihir, kalau seseorang terkena menjadi korban, maka dia selalu mimpi jatuh dari ketinggian. Ya, kalau Anda selalu ini, kalau mimpi berada di gunung, mimpi berada di pohon yang tinggi sekali, kemudian terpeleset, jatuh, mimpi berada di gedung yang tinggi, kemudian terpeleset, kemudian Anda jatuh, maka ini ciri khas Anda terkena sihir, dan sihirnya itu diletakkan di tempat-tempat yang tinggi. Bisa di pohon, bisa di gunung, bisa di gedung. Ya, kalau Anda punya rumah, bisa jadi ditaruh di bumbung rumah. Ya, di atap rumah. Atau di mana, pokoknya sekitar atas. Di rumah kita mungkin ada pohon-pohon di sebelah-sebelahnya, bisa jadi digantung di situ. Kalau ikatan sihirnya digantung, maka mimpi kita akan selalu mimpi yang berhubungan dengan jatuh. Asal mimpi saja jatuh, asal mimpi saja jatuh. Ini sihir kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya, ciri-ciri sihir dalam mimpi. Ini termasuk sihir yang paling dahsyat, adalah Anda yang selalu mimpi berhubungan badan. Mimpi melakukan jima. Suka sama suka. Baik dengan lelaki yang Anda kenal, ataupun kepada lelaki yang Anda tidak kenal. Ini adalah sihir. Kenapa bisa terjadi sihir seperti ini, sehingga ketika dalam mimpi selalu melakukan hubungan badan, selalu mimpi bahkan hampir setiap malam, sampai kemudian dia letih dan dia sakit, ya. Bayangkan kalau tiap malam seperti itu kan, bukan lagi nikmat, tapi dia merasa capek, merasa letih, ya. Walaupun dia sakit, ketika dia sakit, demam misalkan, maka mimpi itu tidak akan berhenti, akan terus. Maka ini menunjukkan Anda telah disihir di bagian intim Anda dengan bahan-bahan yang berhubungan dengan nafsu, berhubungan dengan hal-hal yang berhubungan dengan intim. Contohnya biasanya para dukun itu kadang menggunakan sihirnya dengan darah haid. Maka ini juga bisa menjadikan kita korban sihir yang saya sampaikan tadi. Selalu mimpi berhubungan badan. Ya, dia menggunakan darah haid. Ya, maka setiap kali Anda haid, justru di situ serangannya akan berat. Serangannya akan semakin besar. Anda semakin mimpi-mimpi berhubungan badan. Ya. Atau kemudian ada yang lebih dahsyat lagi.
penyihir menggunakan media sperma. Maka kalau dia menggunakan media sperma, Anda mimpinya akan selalu mimpi sesuatu yang berhubungan dengan nafsu atau melakukan hubungan badan jima. Kemudian berikutnya terakhir adalah ciri-ciri orang yang tersihir dalam mimpinya biasanya adalah mereka yang kalau mimpi selalu diperkosa. Kalau tadi suka sama suka, tapi ini tidak mau, tapi dipaksa. Ya, dipaksa. Bisa satu orang, bisa orang itu beramai-ramai memperkosa Anda. Seperti itu. Ini juga ciri-ciri sihir, dan ini ciri-ciri sihir yang kuat, yang biasanya dilakukan oleh perdukunan, dan medianya sama, seperti mereka menggunakan sperma. Sperma itu tidak harus dimasukkan, ya, tapi media. Contohnya, saya kasih contoh. Dukun itu akan menulis mantra-mantranya di sebuah media sihir atau yang kita kenal buhul, itu dengan mencampurkan tinta itu dengan sperma. Jadi ditulis, misalkan nama kita. Kemudian ketika dia menyihir kita, dia tulis nama kita dengan tinta yang sudah dicampur dengan sperma. Maka nanti ketika kita tidurnya akan selalu mimpi-mimpi yang sesuatu yang lucah lah. Ya, melakukan hubungan badan, hubungan intim, ya, berzina, ataupun seperti Anda diperkosa. Seperti itu. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri-ciri sihir dalam mimpi. Ya, Anda yang punya ciri-ciri seperti tadi yang saya sampaikan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah agar Allah jaga Anda, lindungi Anda, dan kemudian tidak membiarkan Anda, ya, bacakan doa-doa tadi yang saya ajarkan. Insyaallah Anda akan terlindungi biiznillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fiddin, arsyadani wa arsyadakumullah. Ciri-ciri berikutnya, orang yang terkena sihir ini, pertama, secara fisik biasanya dia selalu sakit di kepala. Sakit kepala. Dan sakit kepala ini adalah sakit yang terus-menerus. Ya, tidak berhenti. Selalu sakit. Tidak pernah berhenti. Kalau dikasih minum obat, maka tidak sembuh. Atau mungkin sembuh tapi hanya sebentar. Setelah itu sakit balik. Ya, sering sakit kepala. Apalagi sakit kepalanya sudah lama, 10 tahun, ada yang sudah 20 tahun, ya. Jadi yang pertama kali yang secara umum adalah mimpi tadi. Ya. Oke, satu lagi. Mimpi tadi ada yang berikutnya, yaitu mimpi segala sesuatu yang berhubungan dengan agama lain. Mimpi jumpa palang salib, mimpi jumpa patung-patung orang Buddha, orang Siam. Maka ini menunjukkan Anda juga terkena sihir. Dan benda-benda sihir yang digunakan adalah benda-benda yang berhubungan dengan agama lain. Itu menunjukkan jin yang masuk ke dalam tubuh kita adalah jin kafir. Ikhwan fiddin, arsyadani wa arsyadakumullah. Kemudian, ciri-ciri secara fisik yang lainnya, selalu sesak dada. Jadi kalau menjelang malam, biasanya habis asar sampai malam, dada itu terasa sesak. Mau napas tuh seperti tidak bisa lepas, tidak plong, tidak bisa narik panjang napas. Ya. Kemudian jantungnya berdegup kencang, dik 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 dik. Sehingga kita jadi nggak nyaman karena jantung itu berdetak tidak sebagaimana mestinya. Jadi kita merasa tidak nyaman, kan seperti itu. Terganggu, bahkan kita jadi sesak kan.
Kalau jantung selalu berdebar kencang. Nah, ini juga merupakan ciri-ciri gangguan sihir. Ya. Nah, dadanya selalu berdebar, sesak, kemudian jantungnya selalu berdetak kencang, khususnya ketika menjelang malam. Ya. Kemudian ciri-ciri fisik berikutnya adalah Anda yang selalu sakit di bagian belakang sini. Bisa sebelah kiri, bisa sebelah kanan, atau bisa dua-dua. Ya. Itu juga ciri-ciri Anda terkena sihir. Jadi setelah mimpi-mimpi ditambah 1 atau 2 ciri-ciri secara fisik. Sakit kepala, selalu sesak di dada, selalu berdetak jantung ketika menjelang malam, sesak nafas, kemudian berat di belakang, kemudian berikutnya sering sakit di pinggang. Ya. Anda yang pinggangnya selalu panas, selalu sakit, tapi kalau diobati, diurut, nggak hilang, maka itu juga merupakan ciri-ciri khas tambahan. Selain daripada ciri-ciri yang saya sebutkan dalam mimpi tadi. Berikutnya, Anda yang selalu sakit di rahim. Kemudian rahimnya, haidnya tidak lancar. Kemudian selalu pendarahan. Nah, itu ciri-ciri sakit pada fisik. Ya. Kalau ini terjadi, maka itu menunjukkan Anda sudah terkena sihir. Ikhwani fiddin wa arsyadanikumullah. Ikhwani fiddin arsyadani wa arsyadakumullah. Kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kenali ciri-ciri sihir sehingga kita mengetahui bahwa penyakit yang kita derita selama ini yang belum kita temukan obatnya, kita dapat pastikan ada pengaruh sihirnya. Seperti itu. Maka kemudian kalau kita melihat ya, ada ciri-ciri sihir tersebut, maka kemudian disarankan untuk Anda agar segera melakukan pengobatan untuk gangguan sihir. Ya, ruqyah kepada ahlinya. Atau kalau tidak ruqyah kepada ahlinya, setidaknya Anda melakukan ruqyah secara mandiri. Dengan cara membuat air ruqyah, dengan cara minum air ruqyah, mandi air ruqyah, mandi air bidara, kemudian juga mengkonsumsi herbal-herbal yang direkomendasikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya sudah banyak bahas dalam video-video berikut yang lalu, ya, bagaimana upaya strategi kita untuk melemahkan sihir. Kemudian kuatkan amal soleh, kuatkan ibadah kita kepada Allah, sehingga sihir itu tidak akan mampu bertahan dalam diri kita. Insyaallah. Barakallahu fikum. Ikhwan fillah arsyadani wa arsyadakumullah. Kita harus kenali sihir, kenali ciri-cirinya agar kita bisa mengambil antisipasi dalam pengobatannya. Itu yang paling penting. Ya. Kalau Anda tidak mau terkena sihir, maka perbanyaklah membaca surat Al-Baqarah. Karena ketika kita baca surah Al-Baqarah, maka surah Al-Baqarah ini adalah surat yang tidak bisa dikalahkan oleh sihir. Subhanallah. Ya, ini salah satu keutamaan surat Al-Baqarah. Ya, makanya anak-anak kita disuruh hafal itu surah Al-Baqarah, sehingga tidak ada gangguan-gangguan pada diri kita dan keluarga kita. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cara pengobatannya, pengobatan sihir ini yang pertama adalah dengan mencari ikatan sihirnya, buhul sihirnya. Mencari buhul sihir ini caranya ada 2. Yang pertama, bertanya kepada jin yang merasuk. Jadi ketika kita meruqyah, kemudian jinnya rasuk, kemudian bisa berdialog, maka tanyakan kepada jinnya, di mana kamu simpan sihirnya. Kalau dia kasih tahu, kemudian cari. Ya, mudah-mudahan dia jujur. Kalau nggak jujur, ya sudah, 1-2 kali saja tanya. Setelah itu jangan mengikuti lagi, karena kadang-kadang dia memang suka menipu kan, jin ini. Ya, ini pertama, tanya sama jin. Tapi ini sangat susah. Kenapa? Karena jin itu memang biasanya menipu. Kemudian kita juga bisa berikhtiar dengan cara meminta petunjuk kepada Allah, dan ini diajarkan oleh Syekh Wahid Abdus Salam Bali.
Apa kata Syekh Wahid Abdussalam Bali? Cara untuk mencari sihir ini adalah dengan meminta petunjuk sama Allah. Salat 2 rakaat, kemudian berdoalah kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala tunjukkan di mana ikatan sihir. Maka kemudian nanti Allah akan tunjukkan dalam bentuk keyakinan yang pertama. Yang kedua akan ditunjukkan dalam mimpi yang benar. Allah tunjukkan dalam mimpi itu di mana letak sihirnya. Maka kalau Anda menemukannya, maka kemudian hancurkan. Bacakan ayat kursi, kemudian hancurkan, dibakar sampai dia hancur. Maka insya Allah penyakitnya akan sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pengobatan yang pertama. Pengobatan yang kedua adalah dengan cara membacakan ayat-ayat ruqyah dan mendengarkan ayat-ayat ruqyah. Ya, membaca dan mendengarkan. Rutin setiap hari. Makanya sangat disarankan sekali Anda untuk mendownload ayat-ayat ruqyah MP3 yang ada di YouTube. Ya, bisa MP3 saya, bisa MP3 ustaz-ustaz yang lain, terserah Anda. Ya, tapi ini insya Allah akan sangat bermanfaat untuk mengatasi gangguan-gangguan sihir yang menimpa kita. Dengan senantiasa mendengarkan. Kemudian Anda juga bisa membaca, rutin membaca ayat-ayat ruqyah atau surat Al-Baqarah. Ya, khotamkan surat Al-Baqarah. Kenapa? Karena surat Al-Baqarah ini adalah surat yang tidak bisa dikalahkan oleh sihir. Di dalamnya ada ayat kursi. Di dalamnya banyak ayat-ayat yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka khotamkan surah Al-Baqarah. Kalau dengan surah Al-Baqarah sihirnya masih bandel, maka khotamkan Al-Qur'an. Ya, siapa yang rutin mengkhotamkan Al-Qur'an, maka insya Allah dia akan terbebas dari segala macam penyakit yang berhubungan dengan sihir insya Allah. Begitu juga penyakit yang berhubungan dengan penyakit fisikal. Orang yang selalu membacakan Al-Quran, maka insya Allah dia akan terjauh dari penyakit-penyakit. Sebagaimana dalam sebuah penelitian kedokteran barat, mereka mengatakan seandainya manusia itu membaca Al-Quran dan mendengarkannya 1 hari 3 jam saja, maka tidak akan ada satu sel penyakit pun dalam tubuh kita yang mampu bertahan hidup. Ini penelitian Masya Allah. Jadi kalau kita rutin mendengarkan ayat-ayat ruqyah, ayat-ayat Al-Quran, rutin membaca Al-Quran, maka tidak akan ada satu sel penyakit pun yang mampu bertahan di dalam tubuh kita. Biiznillah. Tentu semuanya atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang dikasih penyakit, siapa yang tidak, tentu itu adalah izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ini dalam penelitian. Artinya kalau kita lakukan, ya, ada 1000 orang melakukan, maka insya Allah bisa 900 atau 950 itu akan terbebas daripada penyakit, sel penyakit. Maka perbanyaklah baca Al-Quran kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Karena dengan membaca Al-Quran, maka ada pencegahan di situ dan juga ada pengobatan di dalamnya juga. Masya Allah. Karena kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin." Dan telah kami turunkan dari Al-Qur'an sebagai penyembuh dan rahmat bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu ketika Ibnu Mas'ud didatangkan kepadanya seorang sahabat yang kerasukan. Sama Ibnu Mas'ud dipegang dadanya, kemudian dibacakan satu ayat. Afahasibatum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Jinnya keluar dan lari. Maka kemudian para sahabat terheran dan bercerita kepada Nabi Muhammad SAW tentang apa yang terjadi kepada Ibnu Mas'ud. Kemudian Rasulullah mengatakan seandainya Ibnu Mas'ud membacakan ayat yang sama di atas gunung, maka gunung akan hancur terpecah belah karena tunduk dan takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian para ulama berkomentar tentang hadis ini.
Kalau saja Al-Quran dibacakan di atas gunung, gunung akan hancur. Lalu bagaimana kalau Al-Quran dibacakan kepada sel penyakit? Tentu sel penyakit pun akan hancur biidnillahi ta'ala, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwan fiddin, arsyadani wa arsyadakumullah. Maka ini adalah satu keyakinan yang harus kita tanamkan di dalam dada kita, bahwa Al-Quran adalah syifa, bahwa Al-Quran adalah obat untuk semua penyakit, termasuk gangguan sihir, termasuk penyakit-penyakit fisik yang lainnya. Karena hakikatnya para ulama membagi penyakit itu menjadi dua. Penyakit ruhiyah dan penyakit jasadiyah. Penyakit ruhiyah ini ada tiga. Yang pertama, penyakit syubhat, keraguan-raguan dalam agama. Yang kedua, syahwat. Syahwat ini adalah maksiat, dosa, ingkar, kekufuran, kemunafikan. Kemunafikan masuk ke syubhat. Ya. Jadi kemaksiatan, dosa itu masuk syahwat. Kemudian qalbun marid dan qalbun mayyit. Tiga perkara ini. Gangguan sihir gimana? Dia masuk kemana? Gangguan sihir masuk pada penyakit ruhiyah. Kenapa masuknya kepada ruhiyah? Karena yang dibuat penyakit di dalam sihir itu bukan pada fisik kita, tapi pada hati dan akal pikiran kita. Orang yang sakit terkena sihir, dia merasa dadanya sesak, bernapas susah, sampai kemudian dia rasa mau mati. Tapi ketika dicek di kedokteran, nggak ada sakitnya. Itu menunjukkan fisiknya tidak sakit, tapi hatinya yang sakit. Pikirannya yang dikuasai oleh syaitan, yang kemudian menciptakan penyakit-penyakit yang ada di dalam fisiknya. Orang yang terkena sihir, dia merasakan kepalanya sakit, mau pecah. Tapi ketika diperiksa ke dokter, sakitnya nggak ada. Ini menunjukkan sakitnya bukan pada fisik. Tapi orang yang terkena sihir, terkena gangguan jin, terkena penyakit ain, ini sakitnya ada pada hati dan pikirannya. Ikhwan fillah arsyadani wa arsyadakumullah. Inilah hakikat daripada sihir. Makanya dia masuk kepada sakit ruhiyah. Dan sakit ruhiyah ini, kata para ulama, obatnya hanya satu, yaitu Al-Quran. Bacakan kepada dia Al-Quran. Ruqyahlah dia dengan Al-Quran. Maka insya Allah penyakitnya akan sembuh biidnillahi ta'ala. Dengan izin Allah ta'ala. Jadi sihir ketika dihadapkan dengan Al-Quran, maka sihir akan hilang. Karena sihir tidak akan mampu bertahan ketika dia melawan mukjizat Allah Subhanahu wa taala. Ya, sihir itu hanyalah sebuah hayalan-hayalan yang dibuat oleh syaitan atau tipuan-tipuan mata yang diciptakan oleh syaitan yang mana itu sebetulnya tidak ada. Makanya ketika Anda mimpi-mimpi buruk, mimpi ular, mimpi diperkosa, mimpi dibunuh, itu sebetulnya adalah sebuah hayalan yang tidak nyata yang diberikan gambaran-gambarannya oleh syaitan. Makanya jangan terbawa kepada psikologi. Ya, seperti itu. Kenapa? Karena itu penyakit ruhiyah, penyakit hati. Hatinya dikuatkan, itu semua hilang. Biidnillahi ta'ala. Dan salah satu menguatkannya adalah dengan Al-Quran. Ikhwani fiddin, arsyadani wa arsyadakumullah. Kalau Anda mengikuti kajian ruqyah saya semalam, maka Anda akan memahami alur cerita saya hari ini. Di mana sihir itu tidak akan mampu bertahan ketika dia dihadapkan dengan mukjizat. Sebagaimana kisahnya Nabi Musa ketika berhadapan dengan Fir'aun dengan para penyihir-penyihir hebatnya. Jadi Fir'aun ini menyewa para penyihir-penyihir seluruh Mesir yang terbaik di seluruh Mesir untuk menyihir Nabi Musa. Kemudian
ketika Musa datang, mereka pun menyihir, melemparkan benang, kemudian benang itu berubah menjadi ular yang mengejar Musa, seolah-olah mengejar Musa, ingin menggigit Musa. Kemudian Musa ketakutan karena melihat ular. Kemudian kata Allah, lemparkan tongkatmu. Dilempar sama Musa tongkatnya, tongkatnya berubah jadi ular yang lebih besar. Kemudian dia makani ular-ular sihir yang dikirim oleh penyihir. Kemudian setelah itu penyihir itu taubat dan mengakui Tuhannya Musa. Dia beriman kepada Nabi Musa. Kenapa penyihir ini beriman kepada Nabi Musa? Nah, ini yang kita perlu pahami. Karena penyihir ini faham. Sihir yang mereka lakukan adalah sihir yang paling kuat, sihir yang paling hebat di zaman tersebut. Dan mereka adalah penyihir-penyihir yang paling top nomor 1 di negeri Mesir. Ketika dia melakukan sihir, dia tahu bahwa ular yang mengejar Musa itu tidak akan bisa menggigit Musa. Kenapa? Karena hakikatnya ular itu bukanlah ular yang nyata, tapi ular itu hanyalah sebuah khayalan yang digambarkan oleh syaitan. Maka mereka tahu bahwa ular ini tidak akan menggigit Musa, hanya menakut-nakutin sehingga Musa itu ketakutan, kemudian hilang ketawakalan, kemudian dia sakit. Kan gitu. Tapi kemudian ketika Musa melemparkan tongkatnya, ternyata tongkatnya itu berubah jadi ular. Ular itu lebih besar, kemudian ular ini memakanin ular-ular sihir itu. Dalam konsep tukang sihir, tidak mungkin sihir itu bisa bekerja. Artinya, sesama sihir, misalkan ular ini ular sihir, ini ular sihir, itu kalau jumpa dia akan hilang. Tidak mungkin satu memakan ular yang lain. Kalau ini sihir, nggak mungkin ular ini memakan ular yang lain. Itu kalau sihir. Maka kemudian mereka menyimpulkan artinya yang dilakukan oleh Musa ini bukan sihir. Tapi yang dilakukan oleh Musa ini adalah mukjizat yang hanya bisa dilakukan oleh Allah Sang Maha Pencipta. Itu yang kemudian membuat mereka beriman. Tukang sihir ini kan agennya iblis. Susah untuk buat mereka bertaubat kepada Allah. Kenapa? Karena mereka merasa kuat. Mereka merasa menguasai apapun bisa dibuat. Dengan sihir-sihir mereka membuat orang sakit, membunuh orang, membuat orang kaya, membuat orang miskin, menghancurkan kehidupan orang. Itu mereka bisa buat. Mereka seolah-olah adalah Tuhan-Tuhan yang disembah di muka bumi ini. Mereka faham betul dan mereka susah untuk taubat. Tapi penyihir-penyihir ini karena mereka adalah kalangan penyihir-penyihir yang paling hebat. Kemudian ketika dihadapkan dengan mukjizatnya Musa, mereka faham ini bukan sihir. Musa tidak melakukan sihir. Tapi apa yang dilakukan Musa adalah mukjizat dari Allah Sang Maha Pencipta. Maka kemudian mereka bertaubat dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka dibunuh oleh Fir'aun. Ikhwan fillah arsyadani wa arsyadakumullah. Maka kemudian dari kisah ini, dari cerita ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ketika sihir yang dilakukan oleh tukang sihir dihadapkan dengan mukjizat Allah, maka sihir itu akan musnah. Sihir itu akan dimakan oleh mukjizat Allah. Kalau di zaman Musa mukjizatnya adalah tongkat Musa, tapi di zaman sekarang ketika Allah Subhanahu wa taala utus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi, mukjizatnya adalah Al-Qur'an. Maka lawanlah sihir yang masuk ke dalam tubuh kita dengan Al-Qur'an. Dengan membacanya, dengan mendengarkannya, dengan mentadabburinya, kemudian dengan mengamalkan isinya, maka insya Allah tidak akan ada sihir yang mampu bertahan. Justru sihir itu akan dimakan oleh mukjizat Al-Quran. Mereka akan musnah, semusnah-musnahnya. Maka hari ini tugas kita adalah bagaimana kita meyakinkan dengan sepenuh keyakinan di dalam dada kita bahwa Al-Quran adalah penyembuh untuk semua jenis sihir yang ada di muka bumi ini insyaAllah. Bi'idznillah ta'ala. Ikhwan fidin arsyadani wa arsyadakumullah. Materi ini sangat penting kita fahamin. Kenapa?
Karena dengan memahami materi ini, kita akan paham jalur kerja daripada sihir tersebut. Kemudian kelemahan-kelemahannya apa. Kemudian apa yang harus kita lakukan dalam upaya menghancurkan sihir. Karena hari ini kita banyak mendapatkan bisikan-bisikan, cerita-cerita dari orang lain bahwa sihir itu kuat, sihir itu hebat, susah untuk disembuhkan. Padahal kalau Anda hadapkan sihir itu dengan mukjizat Allah berupa Al-Quran, maka sihir itu akan menjadi sesuatu yang tidak punya daya kekuatan dan mudarat apapun untuk kita. Barakallahu fikum. Ikhwan fillah arsyadani wa arsyadakumullah. Adapun dampak-dampak sihir, itu ada berbagai macam dampaknya. Dan di setiap negeri-negeri itu punya dampak-dampak yang berbeda-beda. Ya, mengikut daripada tujuan si tukang sihir yang dibayar oleh orang yang meminta sihir. Karena biasanya penyihir ini dibayar sama orang, kan gitu. Di antara dampak-dampak sihir ada yang menjadikan rumah tangga itu tidak harmonis, bergaduh, sehingga kemudian mereka mengambil keputusan untuk bercerai. Hilangnya rasa cinta suami kepada istri, hilangnya rasa cinta istri kepada suami. Ini juga termasuk daripada dampak-dampak sihir. Ada juga sihir ini yang berdampak pada usaha, bisnis kita. Sehingga pelanggan-pelanggan yang selama ini berjualan, mengambil barang dengan kita, melakukan transaksi, perdagangan, perjanjian, tiba-tiba memutuskan silaturahim. Restoran kita, kedai kita, toko kita yang biasanya ramai orang beli, tiba-tiba menjadi sepi, nggak ada pembeli. Bahkan banyak yang mengeluh, kenapa kedai kamu selalu tutup? Kenapa toko kamu tutup? Kenapa restoran kamu tutup? Padahal setiap hari kita buka. Ada dampaknya seperti itu. Ada sihir yang berdampak pada seorang gadis dan bujang sehingga dia susah untuk menikah. Lamar sana ditolak, lamar sini ditolak. Ada yang datang lamar jadi benci melihat. Ada saja halangan sehingga dia tidak bisa melakukan pernikahan. Jodohnya jadi terhambat. Ada orang yang disihir sehingga dia bangkrut. Bisnisnya jadi bangkrut, usahanya jadi bangkrut. Kemudian ketika dia mencari kerja, jadi susah dapat kerjaan. Selalu mendapatkan musibah, selalu kecelakaan. Ada orang yang disihir dan salah satu dampaknya selalu insiden. Selalu kecelakaan ketika naik kendaraan, naik sepeda motor, atau naik mobil, atau naik kereta. Ya, itu selalu insiden, ketabrakan. Ya, seperti itu. Ada dampak sihir yang menyebabkan korbannya itu selalu keguguran. Kalau hamil gugur, hamil gugur, hamil gugur lagi. Ada juga sihir yang berdampak pada seorang wanita yang tidak bisa punya anak, jadi mandul. Ya, tidak bisa punya anak, tidak subur lah. Ya, telurnya tidak matang lah. Berbagai macam bentuk. Ada sihir yang berdampak pada kematian. Memang sihir ini bertujuan seseorang itu supaya mati. Kalau naik kereta selalu ada bisikan untuk menerjunkan keretanya ke lautan, ke bukit. Kemudian ada seperti dorongan yang sangat kuat untuk dia bunuh diri, untuk gantung diri, untuk tikamkan pisau di perut dia. Maka ini juga termasuk dampak daripada sihir. Ada sihir yang berdampak pada melukakan fisik. Saya pernah mendapatkan kiriman dari Pakistan. Keluhannya itu kalau bangun tidur itu di sini ada sobekan-sobekan di seluruh tubuhnya. Dan sobekan ini besar seperti Anda ambil silet kemudian Anda sobek gini, panjang gini. Begitu juga kakinya. Dan itu keluar darah banyak. Jadi ada sihir yang mencelakakan seperti ini. Ada sihir yang mengendalikan akal seseorang sehingga dia tidak tahu apa yang mau dia buat. Dia dikendalikan seperti seolah-olah dia robot. Dia bunuh orang, dia curi barang,
dia lakukan kejahatan, setelah itu dia sadar, apa yang saya buat? Ada sihir yang seperti itu. Ikhwani fillah, arsyadani wa arsyadakumullah. Ada sihir yang membuat seseorang itu tidak punya kepercayaan diri, selalu takut kalau jumpa orang. Dulu biasanya dia adalah trainer misalkan. Tapi kemudian karena terkena sihir, dia nggak berani berada di depan publik, nggak berani untuk berbicara di depan publik. Ini juga dampak-dampak daripada sihir. Ada orang yang ketika disihir, kemudian dia menjadi tergila-gila dengan orang yang menyihir tersebut. Ini dikenal dengan sihir mahabbah atau sihir pengasih. Ya. Yang korbannya kalau kena, maka dia akan sangat mencintai orang yang menyihirnya sampai dia tergila-gila dan rela mati kalau nggak dapat orang itu. Betul-betul tergila-gila. Maka ini adalah beberapa dampak sihir juga. Ada juga sihir ini yang berdampak pada hilangnya akal seseorang sehingga dia menjadi gila. Ya, tujuannya memang membuat gila. Kemudian ada juga sihir yang berdampak pada penyakit kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Hari ini sakit jantung, besok sakit paru-paru, besoknya kena cancer, besoknya lagi sakit kepala, tumor, berbagai macam penyakit. Dan syaitan itu bisa membuat potensi penyakit dalam tubuh kita. Ini disebut dengan sihir penyakit. Salah satu dampak daripada sihir itu adalah membuat penyakit-penyakit fisik kita yang kemudian ketika diperiksa di dokter, di rumah sakit memang ditemukan penyakitnya. Ya. Kemudian ada dampak-dampak yang lain, sebetulnya sangat banyak sekali dampaknya ini. Salah satunya adalah dampaknya sihir ini membuat seseorang itu menjadi buruk rupa. Yang dulunya dia cantik, tiba-tiba wajah dia ini menjadi buruk, kudisan, kemudian jerawat di mana-mana. Sehingga kemudian dia menjadi seorang yang jelek, seorang gadis yang buruk, padahal dulunya cantik rupawan. Ya. Kemudian ada juga orang disihir sehingga dia badannya menjadi gemuk. Menjadi banyak makan lahap, makan 2 piring, 3 piring nggak habis-habis, nggak kenyang-kenyang. Sehingga kemudian membuat tubuhnya membengkak, membesar, gemuk. Sehingga penampilannya jadi kurang menarik. Ada juga sihir yang dampaknya itu menyebabkan seorang lelaki tidak bisa mendatangi suaminya. Artinya tidak bisa melakukan hubungan intim. Setiap kali mau berhubungan, istri kerasukan. Setiap kali mau berhubungan, suami tidak mampu. Atau jadi, ya tidak mampu. Ya, tidak punya syahwat. Atau lemah batin, mati pucuk. Ya, seperti itu. Tidak punya kekuatan. Maka ada sihir-sihir yang seperti ini. Ya, ada sihir-sihir yang membuat seseorang itu selalu berpikiran untuk melepaskan agama Islam. Selalu ada dorongan untuk murtad dari Islam. Ini juga termasuk daripada dampak-dampak sihir. Jadi dampak daripada sihir ini sangat banyak, beragam sekali, dan setiap negeri-negeri itu punya ciri khas tersendirinya seperti itu. Ikhwan fiddin, arsyadani wa arsyadakumullah. Ada juga sihir yang berdampak pada seseorang wanita sehingga dia selalu pendarahan. Ya, selalu pendarahan. Dan ini banyak kita temukan. Ada yang sampai 5 tahun, ada yang sampai 6 tahun. Selalu pendarahan dan tidak berhenti-berhenti. Ya. Tapi insya Allah dengan ruqyah juga akan sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada dampak sihir yang membuat seseorang itu betul-betul terkendali 100%. Jadi ada orang yang disihir, jinnya itu mengendalikan dia dalam WhatsApp. Sehingga dia WhatsApp kepada suaminya, marah-marah kepada suaminya, kemudian minta cerai, mencaci maki suaminya. Betul-betul dia dikendalikan oleh sihir tersebut. Insya Allah. Ya.
Ada sihir yang mendorong seseorang melakukan kemaksiatan. Ya, WhatsApp kepada orang lain, WhatsApp suami orang lain, kirim gambar-gambar yang tidak senonoh. Subhanallah. Ya, dampak daripada sihir ini sangat banyak sekali, ikhwan fiddin, arsyadani wa arsyadakumullah. Maka kalau kita bicara dampak ini, kita nggak habis. Kenapa? Karena dampak sihir ini sangat banyak sekali, ada ribuan mungkin. Ya. Karena setiap kondisi dalam kehidupan ini itu bisa dipengaruhi oleh sihir. Maka yang terpenting yang kita lakukan adalah kita memahami ciri-ciri tadi. Ya, ciri-ciri daripada terkena sihir sehingga kita bisa mengambil langkah lebih awal dalam sisi pengobatannya, baik ruqyah syar'iyah kepada ahlinya ataupun ruqyah secara mandiri yang bisa kita lakukan sendiri sebagaimana materi-materi saya yang sudah saya sampaikan yang lalu-lalu. Silakan lihat di YouTube ya. Silakan lihat di YouTube ataupun bisa lihat live yang ada di Facebook saya juga seperti itu. Banyak saya bahas bagaimana upaya-upaya ruqyah mandiri untuk mengobatin penyakit sihir. Barakallahu fikum. Begitu juga seseorang wanita yang selalu mimpi berhubungan badan. Ya, ini juga termasuk sihir. Ini biasanya dilakukan oleh dukun ya. Jadi dukun ini akan menyihir orang tersebut sehingga setiap kali dia mimpi dia akan berhubungan badan dengan si dukun. Jadi dukun itu memang datang. Ya, kemudian melakukan hubungan intim, melakukan perzinaan di dalam mimpi. Namun ikhwan fiddin arsyadani wa arsyadakumullah, sebetulnya mimpi berhubungan yang kalau ini adalah gangguan jin, itu bukan hanya sekedar mimpi tapi bisa jadi adalah nyata tapi di alam mereka. Ya. Kita ada sebuah kisah yang luar biasa ini menjadi ibrah bagi kita semua. Ada ikhwan yang bertaubat, kemudian dia diruqyah, kemudian dia menceritakan semua tentang pengalaman dia dahulu ketika dia bersahabat dengan jin. Awalnya ketika dia menjelang balik usia 15-16 tahun itu, dia selalu mimpi basah, mimpi berhubungan dengan wanita. Sampaikan hampir setiap hari, sehingga kemudian dalam mimpi itu dia bisa men-setting. Kira-kira malam ini dia mau mimpi dengan wanita mana? Artis mana? Dia tinggal lihat gambar, tinggal lihat foto, ya. Maka kemudian dia akan mimpi di malam hari berhubungan badan dengan wanita itu. Secara ya dia alamin mimpi tapi seolah-olah nyata. Dia merasakan secara sempurna. Sampai akhirnya setelah ini berlangsung bertahun-tahun, kemudian dalam mimpi itu setelah melakukan hubungan badan dalam mimpi, si wanita dalam mimpi itu berkata sama laki-laki tadi, "Mau tidak kamu bertemu dengan saya di alam secara nyata?" Ya, secara nyata. Maka kemudian kata lelaki itu mau. Syaratnya satu. Kamu boleh bertemu dengan saya secara nyata, syaratnya kamu jangan sholat. Kemudian si lelaki itu pun mau, kemudian tidak sholat. Maka setelah dia tidak sholat, setiap malam ya ada datang seorang wanita secara tiba-tiba di kamar dia secara nyata, kemudian mereka melakukan hubungan badan. Dan wanita yang datang itu tergantung apa yang lelaki itu niatkan. Dia mau wanitanya kayak apa, maka wanita itu akan datang seperti itu. Dan subhanallah kaum muslimin, dan wanita itu adalah dari kalangan syaitan, dari kalangan jin yang kemudian menikah dengan lelaki tersebut. Sampai akhirnya lelaki itu pun, karena wanita itu datang setiap hari dan dia nggak peduli kalaupun laki-laki ini sakit, nggak peduli. Tetap dia meminta jatah dia melakukan hubungan badan. Hingga akhirnya si lelaki ini tidak tahan, kemudian dia konsultasi kepada seorang ustadz, imam masjid, kemudian disarankan untuk diruqyah, dan ketika diruqyah reaksi.
Ya, dan diketahuilah bahwa ternyata itu adalah syaitan yang selama ini menguasai si lelaki. Dan lelaki ini pun awalnya menikmatin, tapi karena akhirnya dia sakit pun tetap wanita itu datang dan meminta jatah setiap hari, nggak pernah berhenti. Ya, setiap hari dia datang. Kemudian setiap kali lelaki ini melihat wanita lain, dia menjadi sakit. Sampai melihat ibu kandungnya sendiri pun dia sakit. Membenci ibu kandungnya, membenci semua wanita yang ada di muka bumi ini. Maka ini salah satu pengaruh gangguan jin yang luar biasa kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, dan ini kisah nyata. Ikhwan fillah arsyadani wa arsyadakumullah. Lalu bagaimana cara pengobatannya? Cara pengobatannya Anda lihat di live saya yang kemarin. Saya sudah sampaikan panjang lebar strategi-strateginya, dari cara membuat air ruqyah, membuat bidara, kemudian mengkonsumsi herbal-herbal, bagaimana cara meraciknya. Coba Anda amalkan, dan itu dilakukan selama 60 hari. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan live kali ini bermanfaat, karena waktu kita sudah habis.